Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan setiap kita, sehingga pagi hari ini kita boleh ada lagi dan menikmati kasih karunia bahkan kemurahan Tuhan dalam hidup kita yang selalu baru setiap hari. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini buat hari yang baru yang Tuhan jadikan buat setiap kami, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, penuh dengan anugerah yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di hari yang baru ini Tuhan, sebelum kami memulaikan aktivitas kehidupan kami mau datang kepada Tuhan untuk bersyukur kepadamu, memuji-Mu, tapi juga menyembah dan meninggikan nama Tuhan yang hidup, sebab hanya bagi-Mu Tuhan segala kemuliaan, hormat, dan segala pujian. Roh-Mu yang kudus kiranya terus menuntun dan menolong kami, untuk kami dapat menjadi penyembah yang benar, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Memberkati kami semuanya sehingga kami dapat mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang makin mengubahkan kehidupan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan memuji menyembahnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku datang menyembah-Mu Tuhan, bersyukur buat kebaikan-Mu, bersyukur buat hari yang Kau beri, bersyukur atas kemurahan-Mu, Engkau baik, Engkau sungguh baik, kasih setia-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur memuji-Mu. Menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur menyembah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapan
percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Tuhanku, kami berikan penghormatan, memberikan pujian, menaikkan syukur, bermazmur bagimu Tuhan. Sebab bagimu lah segala kemuliaan, bagimu lah hormat dan kuasa, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan ku bersyukur memuji namamu, Tuhan Yesus. Biarlah mulutku penuh dengan pujian bagimu Tuhan. Biarlah hidupku memuliakan namamu Tuhan. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik untuk selamanya, sampai selamanya Tuhan. Dan ku bersyukur, dan ku bersyukur memujimu, menyembahmu. Oh, kiara lama 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 se, sikini ala la 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 mo. Kiara lama 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 ya, sikinara lama ya na ya se, iriara la 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 mo. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur memujimu,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur, terima kasih. Haleluya. Dan Kau yang berkuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Dan Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Dan Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Oh haleluya, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh masa depanku terjaga di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur lagi kepada-Mu pagi hari ini, sebab Engkau Raja segalanya, Engkau Raja selamanya, Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, biar pagi hari ini Tuhan Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Kami mau mendengarkan perkataan-Mu, kami mau taat melakukannya, dan kami mau belajar terus dengan tekun menghidupinya dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini berbicaralah kepada setiap kami. Sungguh kami haus, sungguh kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Menjadi terang yang akan menerangi jalan dalam kehidupan kami, supaya kami tidak tersesat, tapi kami menuju pada arah yang benar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini pembacaan kita dalam Amsal 14 ayat yang ketiga. Ini menyoroti tentang bagaimana kita menggunakan ucapan mulut kita, supaya kita dapat menggunakan ucapan mulut kita dengan semestinya, dengan yang seharusnya. Karena ketika Tuhan menciptakan hidup kita, termasuk di dalamnya ada mulut, ini punya tujuan di dalamnya. Sehingga melalui ucapan mulut kita lah, tentunya pertama harus memuliakan nama Tuhan tujuannya, tetapi juga dapat menjadi sebuah kehidupan bagi setiap kita, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Menjadi berkat dan bukan menjadi kutuk, menjadi kehidupan bukan kematian, menjadi kebaikan bukan suatu hal yang buruk, membangun dan bukan sesuatu yang meruntuhkan. Mari kita melihat pembacaan kita. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, di dalam mulut orang bodoh
ada rotan untuk punggungnya. Tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka lewat kebenaran firman Tuhan ini memberitahukan kepada setiap kita ada 4 hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kebenaran hal ini. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ternyata ucapan kita itu merupakan cerminan dari siapa kita. Sekali lagi, bahwa ucapan kita itu merupakan cerminan tentang siapa kita. Dari ucapan seseoranglah dapat dinilai, diukur, dilihat bahwa orang ini adalah orang yang bijak atau orang yang bodoh, orang yang masih kanak-kanak atau orang yang sudah dewasa. Orang ini orang yang berisi atau orangnya kosong, gak ada isinya sama sekali. Sebab salah satu tanda kedewasaan iman seseorang itu nampak dari ucapan perkataannya. Nah, oleh karena itu ucapan kita merupakan cerminan dalam kehidupan kita. Maka kalau kita melihat seseorang, coba lihat saja pertama, paling mudah dari ucapannya. Kalau dia ucapannya benar, dapat dipegang janjinya, dapat dipegang perkataannya, itu menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang benar, orang yang bertanggung jawab, dapat dipercaya. Tetapi seandainya dari ucapannya saja nggak bisa dipegang, apalagi hal yang lainnya, maka jelas tidak bisa dipercaya. Kemudian dari ucapan juga akan nampak ini orang ini ucapannya orang yang dewasa secara iman atau tidak. Sebab dalam kehidupan kita orang bisa berkamuflase, berpura-pura dengan ucapan-ucapan rohani. Tetapi lewat tekanan kehidupan, lewat pergumulan, lewat gesekan, itu akan memunculkan sesuatu yang asli dalam hidup kita. Sepandai-pandainya kita menutupi segala sesuatunya, tapi lewat tekanan kehidupan, lewat gesekan dan lain sebagainya, yang asli yang ada dalam kehidupan kita itu akan kemudian keluar lewat tekanan, muncul keluar. Apakah memang sesuatu hal yang betul-betul itu murni dari dalam kehidupan kita, atau merupakan sebuah kemunafikan atau kepalsuan yang kita tampilkan di depan orang banyak? Ada banyak orang yang menampilkan dengan perkataan yang rohani, bahkan kemana-mana selalu ucapannya rohani, tetapi begitu ditekan dengan banyak hal, tiba-tiba muncul perkataan yang aslinya, mungkin memaki, mungkin bersungut-sungut, mengeluh dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang tertentu yang kemudian ketika mengalami situasi keadaan yang baik selalu berkata puji Tuhan, Tuhan baik dan lain sebagainya. Tetapi begitu Tuhan mengizinkan hidupnya diizinkan mengalami kesulitan, kekurangan, masalah, pergumulan yang menimpa mungkin rumah tangganya, pergumulan yang menimpa hidupnya, usaha pekerjaannya, karirnya, atau lain sebagainya, atau kesehatannya, maka yang asli dalam kehidupan kita itu akan meluap keluar. Apakah ucapan mulut kita bersungut-sungut atau tidak? Dari situ juga akan nampak apakah kita seorang yang dewasa dalam Tuhan ataupun tidak. Orang bijak bukan berarti orang yang jarang ngomong, tapi dia tahu kapan harus diam, kapan harus bicara. Itu adalah orang yang bijak, bukan cuma sekedar dia diam nggak bicara juga, tetapi juga dalam hidupnya dia tahu kapan waktunya saya harus bicara dan kapan waktunya saya nggak bicara. Dia juga tahu apa yang harus disampaikan dan apa yang tidak harus disampaikan. Itu adalah tanda sebuah kedewasaan dari ucapan seseorangnya. Orang yang dewasa memiliki ucapan yang tidak gegabah, tidak ceroboh, tapi dengan sebuah pertimbangan-pertimbangan, sehingga perkataannya juga menunjukkan kedewasaan. Rasul Paulus mengatakan, dulu waktu masih kanak-kanak ya ucapannya seperti kanak-kanak, tapi setelah dewasa dia tinggalkan segala sesuatunya dan dia menjadi orang yang dewasa dalam pemikiran, dalam perasaan, tapi juga dalam perkataan. Kalau kita bercermin nggak mungkin bohong, akan menampilkan diri kita apa adanya. Kalau kita bercermin, maka cermin itu akan menyampaikan tentang diri kita apa adanya, siapa kita yang sesungguhnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, aslinya kita. Demikian pula dengan ucapan perkataan kita merupakan cerminan kehidupan kita. Oleh karena itu, perlu belajar menggunakan ucapan mulut kita dengan bijak, dengan tepat, penuh pertimbangan, istimewa. Kita perlu pemikiran-pemikiran yang matang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkadang kita menganggap remeh
dampak dari sebuah ucapan. Nah, perlu kita sadari bahwa ternyata ucapan itu sangat memiliki pengaruh dan dampak yang besar. Nah, kita akan melihatnya nanti pada bagian-bagian yang selanjutnya. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan memberitahukan kepada setiap kita, ucapan ini seperti halnya sebuah bumerang yang akan kembali kepada kita. Kalau kita melihat salah satu senjata khas daerah di Australia adalah bumerang, suku aborigin. Maka mereka ketika melemparkan bumerang, sejauh apapun bumerang itu pasti akan kembali kepada sang pelempar. Ketika dia melemparkannya begitu jauh, bumerang itu akan kembali. Setelah mengenai sasarannya, dia akan kembali lagi kepada orang tersebut. Nah, ada sebuah ungkapan yang mengatakan ucapan kita itu seperti halnya bumerang. Apa yang kita ucapkan itu akan kembali lagi kepada setiap kita. Firman Tuhan mengatakan dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Oleh karena itu tergantung bagaimana saudara dan saya menggunakan ucapan mulut kita. Lewat ucapan mulut kita bisa mendatangkan kembali kepada kita sebuah kebaikan atau ketidakbaikan. Lewat ucapan mulut kita bisa kembali membuat kita kemudian dimuliakan, mendatangkan rasa hormat, atau sebaliknya kita direndahkan dan dipermalukan. Mendatangkan sebuah hal yang mendatangkan rasa hormat atau rasa malu, tergantung bagaimana saudara dan saya menggunakan ucapan mulut ini. Karena segala sesuatunya akan berbalik lagi kepada setiap kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Buah apa yang akan kita makan dari ucapan mulut kita tergantung benih apa yang kita taburkan. Nah, ucapan itu seperti halnya kita sedang menaburkan sebuah benih. Kalau kita mengucapkan sebuah kebaikan, kebaikan itu akan berbalik dan kita kembali kepada kita bisa menuai sebuah kebaikan. Tapi kalau kita banyak mengucapkan mungkin tipu daya, mengucapkan mungkin perkataan yang kotor, perkataan yang nggak benar, hal yang sebaliknya akan mendatangkan sebuah ketidakbaikan buat hidup kita. Karena ucapan orang bisa kemudian mendatangkan hal yang nggak baik, yang bisa merusak dalam kehidupannya, bahkan bisa kemudian membawanya pada kasus hukum. Ada banyak orang hanya karena status berujung kasus. Ada orang yang kemudian karena asal ngomong menghina orang lain, merendahkan orang lain, apalagi lewat media sosial, kemudian dijadikan sesuatu yang viral, itu bisa kemudian mendatangkan ketidakbaikan. Ada banyak orang kemudian kena kasus ITE atau kasus yang lainnya. Karena apa? Karena ucapan mulutnya sendiri. Sehingga orang mengatakan mulutmu harimaumu. Hati-hati dengan ucapan mulut kita, itu akan kembali lagi kepada kita. Tergantung bagaimana kita menggunakan ucapan mulut kita. Namun mulai pagi hari ini belajarlah untuk menggunakan ucapan kita dengan hal yang baik. Ibaratnya kalau orang menanam, menaburkan benih-benih yang baik dimanapun kita berada. Sehingga jangan mengherankan suatu kali kita akan menuai hal yang baik dalam hidup kita. Yang ketiga, lewat firman Tuhan ini memberitahukan kepada setiap kita bahwa ucapan kita turut menentukan masa depan setiap kita. Firman Tuhan mengatakan, dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Dengan kata lain, ini menyatakan kepada setiap kita bahwa ucapan kita turut menentukan masa depan kita. Saudara melihat ketika orang lewat mulutnya nggak bisa dipercaya, dapat dipastikan masa depannya masa depan yang suram. Mengapa saya katakan demikian? Kalau lewat ucapan mulutnya nggak bisa dipercaya oleh orang, penuh dusta, tipu dan lain sebagainya, maka mungkin saat ini dia dapat menikmati, dapat uang, dapat ini lain sebagainya, memanfaatkan orang lain. Tetapi pada waktunya nanti di masa depan, di masa yang akan datang, dia akan mendatangkan kesulitan bagi dirinya sendiri, bahkan mengalami masa depan yang tidak baik. Mengapa demikian? Ya karena salahnya sendiri, karena dia tidak menggunakan ucapannya dengan benar. Ucapan kita dapat mendatangkan sebuah kebaikan kalau kita menggunakannya untuk hal yang baik, maka kita dipercaya orang. Nah, kalau dipercaya akan mendatangkan sebuah hal-hal yang baik dan indah di tengah kehidupan kita. Firman Tuhan juga memberitahukan kita lewat 1 Petrus pasal yang ketiga. Saudara perhatikan bersama-sama lewat kebenaran ini dalam 1 Petrus pasal yang ketiga.
Firman Tuhan memberitahukan buat setiap kita mengatakan demikian. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Siapa yang mau mencintai hidup, mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya. Jadi kalau kita mau melihat masa depan kita, hari-hari depan kita mengalami kebaikan dalam hidup kita, firman Tuhan mengatakan yang pertama, jaga lidah kita. Dari mana? Dari yang jahat, supaya tidak mengucapkan apa yang jahat, dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Bisa dipercaya, ia harus menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, mencari perdamaian, berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menunjukkan kepada setiap kita lebih jelas lagi bagaimana masa depan kita juga ditentukan oleh ucapan perkataan kita. Firman Tuhan menegaskan bagian yang pertama, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari depan yang baik, maka yang harus dilakukan adalah apa? Dia harus jaga lidahnya. Kenapa mesti dijaga? Kalau tidak dijaga, lidah kita bisa seperti sesuatu yang tidak terkendali. Lidah kita sesuatu yang kecil tapi memiliki dampak yang besar. Namun kalau kita ingin melihat masa depan yang baik dalam hidup kita, maka bijaklah dalam menggunakan ucapan mulut kita. Jadilah orang yang menggunakan mulut, ucapan yang dapat dipercaya, ucapan mulut yang benar. Istimewa ucapan mulut yang sesuai firman Tuhan, sehingga dengan demikian hidup kita mengalami sebuah kebaikan. Yang terakhir, saudaraku dikasih Tuhan, yang keempat, kebenaran firman Tuhan melalui Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ketiga ini adalah bahwa ucapan kita juga dapat menciptakan, memiliki daya cipta. Lewat ucapan kita dapat menciptakan perdamaian atau permusuhan. Lewat ucapan kita dapat menciptakan sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Itu tergantung bagaimana Anda dan saya menggunakan ucapan mulut kita. Memiliki daya dan dampak yang sangat besar. Mulut kita bisa menyembuhkan, memulihkan, tapi juga bisa melukai orang yang lain. Mulut kita bisa menghidupkan atau mematikan pengharapan dalam diri orang, semangat dalam diri orang lain. Lewat ucapan mulut kita juga dapat membuat sesuatu yang dapat membangun atau justru meruntuhkan. Lewat ucapan mulut kita dapat menciptakan situasi dan suasana yang jauh lebih baik lagi atau situasi yang lebih buruk. Kalau saudara mengingat lagi yang saya sampaikan tadi, 10 orang pengintai menciptakan suasana yang buruk, yang gak baik, sehingga orang Israel menjadi panik, takut, apalagi mereka tambahi dengan berita-berita busuk. Itu lewat ucapan mulut kita meruntuhkan semangat kehidupan orang Israel. Lewat mulut 10 orang itu kemudian telah membuat hati orang Israel menjadi tawar hati, menjadi kecil hati. Namun Yosua dan Kaleb berbeda. Dia mau menciptakan lagi suasana yang jauh lebih baik lagi, mau menenteramkan hati mereka supaya mereka tetap percaya pada Tuhan dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya lewat ucapan perkataannya, jadilah terang dan lain sebagainya, maka terang itu jadi, maka itu jadi dan lain sebagainya, lewat ucapan perkataannya. Dan dalam hidup kita juga bisa mengalami hal yang sama. Ternyata ucapan kita memiliki daya cipta dan lain sebagainya. Sebuah hubungan yang putus, sebuah hubungan yang jauh, sebuah hubungan yang retak, sebuah hubungan yang rusak dapat dibangun kembali, dipersatukan lagi, dapat didamaikan lagi lewat ucapan. Firman Tuhan mengatakan, usahakanlah perdamaian. Ketika kita dengan ucapan yang tulus mengatakan, saya minta maaf, itu artinya kita sedang menciptakan perdamaian. Yang terputus dapat terhubung kembali, sehingga mengalami sebuah hidup yang damai. Nah, itu bisa terjadi kalau kita menggunakan ucapan mulut kita dengan yang baik, menciptakan damai. Bahkan Daud juga mengatakan dia berbicara kepada jiwanya sendiri. Karena terkadang ketika menghadapi pergumulan, persoalan dalam hidup, tekanan dalam kehidupan yang berat,
membuat jiwa kita ini dapat menjadi tertekan. Pikiran kita tertekan, perasaan kita tertekan, keinginan kita inginnya ya pasrah dengan keadaan dan lain sebagainya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dengan cara bagaimana? Dia berkata-kata pada dirinya sendiri, pada jiwanya. Dia berkata, bangunlah hai jiwaku, megahkan Tuhan. Kenapa? Karena jiwanya sepertinya sudah menjadi lemah. Karena situasi, keadaan, tekanan hidup yang luar biasa membuatnya menjadi lemah, menjadi kecil hati dan lain sebagainya. Tapi dia berkata pada dirinya sendiri, bangunlah hai jiwaku, bersyukurlah dan berharaplah kepadanya, Tuhan penolongku, Allahku dan hidupku. Nah, demikian pula dengan kehidupan kita, menciptakan situasi yang baru, sehingga yang tadinya dia lemah jadi kuat kembali. Tidak dapat dipungkiri terkadang kita membutuhkan orang lain untuk kemudian memotivasi kita atau menguatkan dan meneguhkan kita. Tetapi juga yang paling penting adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita memiliki tugas tanggung jawab atas kehidupan setiap kita. Termasuk bagaimana kita juga menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak selalu dalam hidup kita percaya terus. Tapi terkadang ketika kita dihadapkan pada situasi-situasi tertentu membuat kita sepertinya bahkan hampir-hampir kehilangan kepercayaan kita pada Tuhan. Kita ragu, Tuhan ini ada enggak? Tuhan ini peduli enggak? Dan lain sebagainya. Pada saat kita belum mengalami pertolongan Tuhan, masalah belum selesai, pertolongan juga belum datang dan lain sebagainya, situasi makin memburuk. Disitulah terkadang membuat hidup kita, rasa-rasanya kepercayaan kita makin berkurang, bahkan mungkin rasanya hampir hilang. Tapi Daud dalam keadaan demikian, dia berkata-kata pada dirinya sendiri. Dan itulah menciptakan sesuatu yang baik. Membangun kembali kehidupannya. Tetap percaya pada Tuhan dan makin teguh di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulan lewat firman Tuhan pagi hari ini adalah agar dalam kehidupan kita dapat bijak dalam menggunakan ucapan mulut kita. Pakailah mulut kita, lidah kita sesuai dengan desain Tuhan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan, tapi juga menjadi berkat. Berkat bagi diri kita, tapi juga berkat bagi orang lain di sekitar kita. Menghidupkan bukan mematikan, membangun bukan meruntuhkan, memulihkan bukan melukai orang yang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Lewat firman Tuhan memberitahukan kepada kami supaya kami belajar menggunakan ucapan mulut kami dengan benar, dengan bijak, dengan tepat, agar lewat ucapan mulut kami juga dapat mendatangkan sebuah kebaikan, rasa hormat, bahkan kemuliaan, bukan penghinaan, bukan rasa rendah, tapi juga hal yang baik di dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus kiranya terus menolong kami supaya kami dapat menggunakan lidah dan ucapan perkataan kami dengan benar, dengan bijak, sehingga dengan demikian Tuhan hidup kami dapat jadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan yang hidup. Pagi hari ini memberkati kami semuanya yang boleh mengikuti doa pagi dimanapun saudara berada. Berkat dan kasih sayang Tuhan mengalir atas kehidupan setiap kita, sehingga kita boleh mengalami kebaikan dan rahmat daripada Tuhan yang hidup. Kalaupun sebentar selesai doa ini kita akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kita. Biar kita bermohon kepada Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya dengan penyertaannya, dengan kekuatannya, dengan anugerahnya yang melimpah atas kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas kita semuanya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Kudus akan terus menyertai dan menolong setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.